telah kita buat waktu itu ya. Oke, sekarang Busunya mau cek dulu siapa saja yang tidak hadir hari ini. Nanti yang disebut Busunya namanya silahkan angkat tangan. Deswita, Denny, Mutiara, Rizka, Mahesa Uritatu, Panjadari, Nopaldi, Umam, Sriwardini, Hakim, Rangga, Diah Ayu, Rere, Ana, Kaira, Aulia, Iza, Melina. Ya, alhamdulillah hari ini lengkap semua. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan jadi bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional kita. Dimohon untuk semuanya berdiri. Silakan.
Oh, manajemen waktu. Gimana secara manajemen waktumu? Bangun tidur jam berapa sih bangun tidurnya? Jam 5:30 udah bangun tuh? Gak selalu. Oh, sholat. Aku udah stres itu ya. Karena biasanya matahari udah mulai. Oh, habis sholat subuh, tidur lagi, bangun 5:30, kemudian langsung latihan tempat tidur apa melanjutkan aktivitas lain dulu? Oh, mandi dulu, berarti belum nih, belum dirapikan ya? Mandi, terus? Baru rapikan tempat tidur. Caranya gimana? Apa yang kamu rapikan di situ? Selimut diapakan selimutnya? Dilipat, terus apa lagi? Susun bantal, susunnya gimana? Jadi satu-satu tumpuk atau dijejer-jejer panjang? Oh, ditumpuk-tumpuk. Oke, ada lagi? Oh enggak, oke, itu cara menyelesaikannya. Tapi kalau malasnya itu ya segera dibilangi ya, karena itu sebagai tanggung jawab. Tapi kalau pas Gus penasaran nih, kalau misalkan pas kamu males, berarti kan pas gak kamu rapikan, kamu mau berangkat sekolah atau gimana? Terus yang merapikan itu siapa? Oh, tetap kamu, tapi pulang sekolah. Habis kamu rapikan, terus untuk tidur siang. Terus berangkat lagi. Oke. Kayak yang ketiga tadi dari sini kalau nggak salah apa tadi? Oh, mencuci baju. Apa Fajar tadi? Mencuci baju. Masalahnya males. Tapi akhirnya tetap kamu kerjakan. Oke. Berarti masalah yang kamu hadapi mencuci baju. Gimana cara mengatasinya? Lawan rasa malas pertama. Kemudian habis dilawan rasa malasnya lanjut tidur. Oh iya, lanjut tidur. Gak jadi nyuci. Akhirnya yang nyuci siapa? Oh kakak. Oh gitu, berarti cara menyelesaikan masalahnya Fajar, ya biarkan cuciannya, tapi nanti akhirnya yang nyuci kakak. Kamu cewek apa cowok? Cewek. Dicucikan kakak akhirnya. Terakhir kali kamu cuci baju kapan? Oh bulan kemarin. Berarti udah lama banget ya. Yang berhari-hari belakangan ini berarti kakak terus yang nyuci? Iya. Kakak kalau nyuci tiap hari apa tidak? Oh berarti seminggu sekali ya? Terus kalau udah terkumpul banyak itu baru cuci. Oke. Nah itu tadi ada beberapa masalah yang muncul dan pasti saya yakin di sini masalahnya lebih banyak daripada yang tadi disampaikan oleh teman-temanmu. Terus tadi juga sudah tahu cara menyelesaikannya gimana-gimana, tapi satu sih tadi PR untuk Fajar ya. Masa iya cara menyelesaikannya dibiarkan terus nanti biar kakak yang nyuciin gitu. Nah itu trik akal-akal bulusnya biar tidak mencuci ya. Oke. Kemudian boleh coba dilihat ini. Ada video. Nah, suaranya saya besarkan. Bisa diperhatikan dulu videonya.
tadi ya bisa lihat ya dari video yang ditampilkan di sini tadi. Masalahnya apa tadi sebenarnya? Gak mau ngalah, mau lewat sebenarnya ya, mau lewat, tapi jalannya nggak cukup jembatannya untuk simpangan. Akhirnya gimana? Gak mau ngalah, yang pertama tadi. Terus bertengkar, terus dilempar, dan ditendang, terus akhirnya yang ditendang-tendang tadi lepas talinya, terus akhirnya jembatan jadi miring gini ya. Akhirnya karena terlalu besar-besar, nggak cukup di jembatan yang hanya kecil itu, jatuh ke jurang. Oke, terus kemudian si kecil-kecil lewat lagi. Tetap masalahnya sama nggak? Apa masalahnya? Nggak bisa lewat karena nggak bisa saling simpangan, benar nggak? Tapi cara mengatasi masalahnya berbeda dengan yang pertama tadi, ya. Yang kedua, ini kayaknya contoh kayak yang disampaikan Tato tadi ya. Kalau pas kita punya masalah dengan teman, diselesaikan dengan kepala dingin. Akhirnya ketemu solusinya, akhirnya berbaikan. Nah ini tadi juga ternyata ketemu solusinya. Salah satu ngalah, agak nunduk, yang satunya si kelinci punya kelebihan lompat bener. Terus akhirnya lompat dan akhirnya saling berseberangan, bisa melewati jembatan semua. Itu ya tadi ya. Nah ini tadi kalau ada masalah. Terus sekarang pertanyaan di sini ya. Kalau ada masalah, manusia menyelesaikannya kan seperti itu. Ada dua hal tadi. Yang pertama, kalau kita pakai perasaan, akhirnya kita nggak punya solusinya. Ada masalah, cari solusinya, emosi. Nggak ketemu jawabannya, bener ya? Tapi kalau komputer, kira-kira cara pikirnya sama nggak kayak manusia? Apa bedanya apa? Lebih paham komputer, masa? Yang bikin komputer manusia ini? Iya, iya. Kalau komputer, oke, dia komputer cari solusinya nggak pakai perasaan. Bener, kasih tepuk tangan boleh. Oke, terus kemudian ya, kan tadi sempat dibilang sama Yuni, ya kan? Lebih paham komputer. Padahal komputer itu yang buat manusia. Maka dari itu, kalau kita bisa membuat komputer itu sedemikian rupa, maka kita harus paham cara pikirnya komputer itu seperti apa. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Di sini nanti kalian akan dapat menjelaskan pengertian berpikir secara komputasional tadi. Kemudian yang kedua, kalian akan dapat mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasional. Di sini nanti ada 4 pilar, yaitu dekomposisi, pengetahuan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran kali ini. Kayaknya mesinnya pas diganti tadi ya. Di belakang ada, kayak mau ngantuk. Ya, sebelum kita lanjut, berarti kita ice breaking dulu aja biar semangat, kalian memperhatikan materinya lebih semangat juga ya. Oke, nanti bisa ditirukan ice breaking dari mesinnya. Ini kayaknya juga yang di sini udah banyak yang bisa ini. Ini ice breakingnya udah sering kita pakai juga ya. Yang itu loh, tombol semangat ding 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 dung dung deng deng deng. Oke, masih ya? Oh masih, ya udah kalau masih ya berarti langsung ya. Kalau saya bilang tombol semangat, nanti langsung kalian lanjutkan ya. Berarti biar tombol semangat sambil berdiri ya gitu. Coba berdiri semua. Ya, udah berdiri semua. Oke, tombol semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Dan ding ding ding, dung dung dung. Berarti diulangi sekali lagi, kelompok yang paling sebelah sini jangan sampai kalah dengan yang lainnya. Oke? Oke, tepuknya yang keras biar nanti kita semakin semangat saat belajar. Tepuk semangat.
dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Nah, biar kalian lebih paham lagi tentang berpikir komputasional, sini sudah punya LKPD, bisa dikerjakan secara berkelompok. Akan saya bagikan kelompoknya di sini dalam kelompok 1, secara jadi kelompok 2, di sini menjadi kelompok 3. Nah, ini saya bagikan dulu. Semuanya sudah selesai, ya. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompoknya. Satu kelompok, satu orang saja, nggak usah dua orang ya, satu orang saja maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompoknya. Oke, mulai dari urut apa? Urut aja. Oke, berarti kelompok 1 siapa yang maju? Oh iya, Mei. Siapa? Oh, satu. Ya, boleh. Nih. Boleh maju ke depan, kasih tepuk tangan dulu buat bisa disampaikan ke kelompok lainnya, teman-teman. Hasil diskusi dari kelompok 1 hasilnya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas kerja peserta didik LKPD. Identifikasi konsep. Apa itu berpikir komputasional menurutku? Berpikir komputasional adalah metode memecahkan masalah yang menggunakan konsep kerja dari ilmu komputer. Soal yang kedua, dekomposisi. Pecah masalah, menata buku di rak menjadi langkah-langkah kecil. Ini 5. Keluarkan dan mengelompokkan buku dengan rapi dan urut. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 apa 3 dulu? 2. Oke, siapa 2 yang mau maju? Boleh, silakan. Suaranya yang keras ya.
paham dengan materi hari ini yang telah disampaikan manusia, kalian cari-cari sendiri juga materinya di internet juga bisa dicari, ternyata banyak sendiri juga ya, betul nggak? Oke, berarti sekarang kita bisa menyimpulkan. Oke, kesimpulan yang pertama, berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah sehingga solusinya dapat dipahami manusia maupun komputer. Jadi yang paham dengan penyelesaian masalahnya itu tadi ya, itu tadi tidak hanya manusia. Misalkan kayak tadi yang pas usia video tadi, misalkan kalau kita hanya pakai bahasa, kira-kira komputernya apa tidak? Tidak, kita ada sampai bahasa tadi ya, jelas itu tadi. Nah, terus kemudian kita dapat 4 komponen utama. Masih ingat ya tadi? 1, komposisi, 2, 3, yang terakhir, oke. Secara keseluruhan kalian tadi juga sudah bisa menyebutkan semuanya. Kalau acaranya tadi juga sudah paham komposisi apa, mengenal apa, abstraksi apa, algoritma apa, ya kan? Dan kemudian kalian juga sudah mulai mencoba memecahkan suatu masalah yang dikasih di LKPD tersebut. Terakhir, penerapan berpikir komputasional ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya masak, pembersihan rumah, tadi yang kita bahas itu membersihkan rak buku, itu berarti salah satunya ya tentang bersih-bersih, membersihkan rumah. Terus menggunakan aplikasi, jadi maksudnya cara menggunakan aplikasi. Kemudian hingga merancang solusi. Terus kemudian selanjutnya ada tugas individu, disiapkan HP-nya, bisa di-scan barcode-nya. Oke, lanjut. Oke, dah ya. Saya mulai. Biar tahu kalian hari ini belajarnya
dengan kehidupan kita. Sebelum saya akhiri, baiknya kita tetap berdoa. Ya. Tolong Rene dibimbing doa. Oke, mungkin cukup hari ini itu pembelajaran kita ini ya. Sekian, wassalamualaikum.